saya. Banyak orang ngomong salah tetap udah didengerin, percuma. Iya, sekarang masalahnya ketika saya tanya statement saya apa yang tidak sesuai dengan Islam. Itu barusan tuh diomongin semua orang. Masa nggak paham sih Bu statement Ibu sendiri? Ibu waras nggak sih? Ya silakan, apa yang maksudnya saya apa Islam nggak boleh puasa, Islam nggak boleh. Bukan itu. Saya tanyakan itu loh, statement saya dalam itu apa gitu itu ya. Tadi pertanyaan dokter Rusema itu loh. Apa maksudnya? Muslimah harus katanya orang itu salah. Ya saya jadi ngomong Ya saya. itu barusan dari dokter Rusema itu loh, dijawab aja. Kapan ya perasaan saya ngomong saya berdamai dengan Al-Quran itu? Memang orang kalau keceplosan lupa Bu. Ini lagi biar mikir ya. Ketika Bang Juma debat, apakah ada umat Islam yang menegur beliau? Cuma kamu yang berani negornya. Coba, wong kami semua tahu kok apa yang beliau sampaikan. Orang kayak kamu marah sok-sokan gitu loh. Apakah tidak salah itu? Kecuali orang semuanya JCC semuanya negor Bang Juma, baru kamu ikut-ikutan, baru kamu benar. Karena banyak yang nolong. Nah ini enggak. Oh ya udah. Kalau secara nyata udah itu. Ya memang secara nyata. Seorang JCC pun diam ketika Juma mengatakan. Ya memang tidak salah. Yang maha perkasa itu. Ya memang tidak salah itu. Iya, ya sudah. Kalau kamu memang kan seharusnya saat itu kamu minta maaf. Seharusnya saat itu minta maaf. Enggak, saya nggak akan minta maaf. Nah disitulah kesalahanmu di situ. Udah. Karena saya merasa benar, saya nggak akan minta maaf. Nah itu kan menurut kamu benar. Ya udah, kalau kamu menurut kamu semua pernyataan Juma itu adalah yang benar. Udahlah kamu yang salah udah. Ini aja Bu Yuni, kalau orang lagi diskusi begitu, Anda seorang muslimah nih menegur Bang Juma, itu benar apa nggak menurut kamu? Kenapa? Sesuatu yang salah kita tegur, nggak boleh. Oke, apanya yang salah dari Bang Juma? Aja satu JCC ketika Juma mengatakan seperti itu karena Juma benar, karena Juma Juma salah. Bang Juma salahnya apa? Anda tegur salahnya apa? Anda tegur? Kan tentang saya 95 itu saja. Oke. Sebentar dong yang lain. Emang Ibu Yuni menguasai saya 95 bisa baca original teksnya? Udah. Saya nggak akan masuk lagi ke Muslim. Terima kasih semua. Ngaco kan? Bagus. Ngaco kan? Minggat. Minta dikasih. Sebentar yang lain jangan terlalu banyak bicara. Saya Ustaz kata dulu. Tolong yang lain. Kita harus hormati juga seorang perempuan ya. Gak boleh. Enggak, sekarang nih ketika kamu bilang saya mau klarifikasi, ketika saya klarifikasi seperti ini, ketika saya bilang saya oke ya, saya 95 itu udah banyak saya udah bilang kan. Kalau di keyahudian seperti ini, di kekristenan mereka punya data seperti ini, dan ketika Ibu Bu Yuni, Ibu tahu ya saya 95 itu berdasarkan apa? Kalau kira-kira saya tampilkan original teksnya, Ibu bisa baca nggak? Itu karena saya nggak bisa, tapi itu makanya katanya Yahudi begini. Tapi kan Juma pun terakhir-akhir ngakuin apa? Nah, kalau nggak bisa, begini Bu Yuni yang terhormat. Andi Selebes. Terakhir-hari ketika saya berdebat dengan dia ngomong apa? Nah, dengerin dulu ya Bu ya, nggak usah melebar dulu. Nah, gitu. Ya, ini nggak melebar, ini kan tentang pernyataan dia kemarin itu. Iya, dengerin dulu. Sudah saya desak-desak, baru dia mengatakan, iya, saya 95 itu untuk Raja Yeskiel. Seperti itu kan? Itu udah saya desak-desak kan? Dan gitu apa? Dia bilang, kalau udah memang untuk Raja Yeskiel yang kamu udah tahu, kenapa kamu nggak stop situ? Tapi kamu maksa juga itu untuk Nabi Muhammad. Oke, sebentar saya jangan terlalu banyak bicara dulu. Begini ya Bu. Memframing. Jangan ngaco, nggak apa-apa deh. Biarkan dia bicara dulu. Oke, semuanya pinter-pinter, S2, S3, S kuntung silahkan. Sudah. Oke, sudah ya, gantian ya. Kamu tetap mau nanggung dosa Juma kan? Ya silahkan. Silahkan. Sudah, gantian ya Bu. Silakan. Satu, gantian. Dosa itu ditanggung masing-masing. Itu satu. Kedua, Ibu kalau nggak ada keilmuannya tentang Yesaya 95, Ibu nggak bisa membaca original teksnya. Dan bagaimana tafsir-tafsir orang yang mempunyai kapasitas untuk menafsir di sana, Ibu nggak punya keahlian di sana. Buat apa Ibu berpendapat dan menegur orang yang lebih mengerti? Oh, ini jadi dengerin dulu, saya belum kelar. Saya belum kelar. Muhammad adalah Allah yang kata, Allah yang kekal. Kamu salah paham. Sebentar dulu, makanya dengerin dulu, saya belum nyampe ke sana. Iya, kalau memang seperti itu ya udah, berarti Nabi Muhammad kalian adalah Allah. Kamu yang salah paham. Bentar dulu, Tan. Dengerin dulu Bu, ini bisa nggak saya bicara? Anda
Kalau Anda mau bicara, silakan bicara dulu. Kalau saya sudah berbicara, Ibu jangan dipotong, gitu ya. Saya dulu bicara. Kalian ya udah, nggak apa-apa. Ya. Saya Kenapa? cuma mengkritik seperti itu Iya. kalian mengatakan saya nggak Dengerin, baik. Bu, dengerin dulu. Saya bicara, habiskan dulu. Ibu catat aja di situ, nanti dibantah gitu loh. Ya. Ya, saya mulai dari awal lagi nih, biar paham nih semua orang-orang di luar sana. Apa statement Bang Juma? Ibu Yuni tidak mempunyai keilmuan untuk mengkritik Bang Juma. Karena pertama, Ibu nggak bisa membaca dan Ibu tidak pernah mempelajari itu ya saya 95. Nah, saya Itu udah- satu. Tapi Kedua, saya tidak terima kalau Nabi Muhammad adalah Allah yang perkasa, Allah Iya, yang Tidak makanya gitu dengerin. maksudnya itu, Aduh, tidak saya- gitu. Wah. saya mau ke sana bicaranya, makanya dengerin dulu. mau tahu apa Oke. yang itu statement yang saya bisa ambil dari Iya, Tuhan. dengerin dulu. Di sini sebenarnya Saya nggak benar begini, Eh. bodoh-bodohnya saya tidak akan pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad saya adalah Allah yang perkasa, Waduh, Allah yang Pak. perkasa. yang lain sebentar dulu ya. Bodoh-bodohnya saya. Ibu Yuni, Anda standby dulu, biarkan saya selesaikan dulu. Nanti habis ini, Ibu, saya beri waktu 60 hari untuk bicara, oke? Bodoh-bodohnya saya kan nggak tidak menganggap Nabi Muhammad saya Allah yang perkasa. Oh, Dengerin dulu Iya. Bang Andi, dengerin. Oh, itu yang harus saya di statement saya. Diem dulu Bu Yuni, biar tidak salah paham. Diem dulu. Iya, dengerin dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Dari hasil diskusi Bang Juma, saya juga diskusi sama mereka tentang Yesaya 95 itu diputuskan bersama. Apa Baik. Nabi Muhammad adalah Allah yang perkasa? Astagfirullah, perempuan ini satu. Pantaslah saya mengatakan ibu kafir betina. Ya, silakan. Karena saya lagi berbicara, Anda dipotong, nggak menghormati orang berbicara. Kalau Anda seorang muslim, nggak begini. Kalau Anda seorang muslimah, nggak begini caranya. Anda harus diam mendengarkan dulu. Bijak orang juga semut aja kalau dibijak-bijak orang juga dia melawan Hani Selebe. Iya, makanya boleh Anda melawan, tapi gantian berbicaranya. Orang yang kalian bijak-bijak juga akan melawan, tau nggak? Ya, Anda. Kalian tuh semasa Saya bisa menurut ibu, saya bisa mengkick ibu, tapi saya menghormati ibu sebagai perempuan di sini. gitu. Anda masuk di sini tuh nggak diundang ya. Anda Iya. masuk sendiri lah ya. Makanya dengerin dulu orang berbicara, Bu. Ketika Anda suruh saya buat klarifikasi, oke, saya klarifikasi. Baru klarifikasi sebentar Anda udah potong-potong. Saya kalian mau giring saya ke satu tempat di mana saya nggak bisa berkata apa-apa. Begitu. Ya udah, selesai bicaranya, saya boleh bicara? Oke, 2 menit Oke. untuk Anda. Silakan. Ya, baik. Ibu Yuni nggak tahu, nggak ngerti baca Yesaya 95. 1. Bang Juma lebih mengerti Yesaya 95. 2. Semua scholar-scholar Yesaya 95 itu, baik Yudaisme maupun siapa yang mempunyai akal sehat, berpendapat bahwa itu adalah untuk Raja Hizkia. Kesimpulannya begitu. Terus mengalir diskusinya sesama Kristen, Bang Juma dengan Kristen. Orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Kalau ini Yesaya 95 mau dipaksakan menjadi suatu nubuatan, ini kalau Yesaya 95 mau dipaksakan menjadi suatu nubuatan, itu lebih tepatnya kepada Nabi Muhammad SAW daripada ke Yesus. Tapi ini nggak mungkin menjadi nubuatan karena ini memang untuk Raja Hizkia. Orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Nah, Ibu Yuni mendengarkan separuh karena memang di kepalanya sudah ada rasa kebencian. Ya, memotong pembicaraannya Bang Juma, hanya didengarkan Yesaya 95 nubuatannya kepada Nabi Muhammad. Ini artinya Anda gagal paham. Orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Makanya kalaupun pakai hijab, ya sekali-kali dibuka hijabnya, kalau malam hari didengarkan videonya secara tuntas biar nggak gagal paham. Itu dari saya. Silakan lagi dibantah, monggo. Sekarang Anda pulang ngomong-ngomong hijab lah apa. Kan aneh Anda nih. Apa benda-benda pun masalah serang pribadi. Kan heran ya. Sekarang saya tanya, siapa yang serang pribadi lagi? Hijab lah, apalah. Kenapa? Nggak fokus dengan apa yang dibicarakan. Oke, saya udah bilang kan.
Sebodoh-bodohnya saya nggak akan pernah menganggap Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Sebodoh-bodohnya saya. Apapun alasan, Juma mengatakan macam manapun dia tidak mau kalau Kristen itu menganggap itu adalah Yesus, itu urusan orang Kristen. Yang sesat-sesat mereka, mengapa kita yang orang Islam itu juga mau disesatkan hanya untuk karena mengambil Yesaya itu sebagai nubuatan kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Nah, sebentar, belum lagi. Katanya bertanya. Ya, saya Kalau bertanya. Kalau bertanya itu selesai, biarkan orang menjawab. Ah, Katanya bertanya, jadi dijawab. saya bertanya, kamu tulis saja pertanyaan saya. Oh, bertanya dulu, disimpan dulu gitu. Ya udah ngomong. Apa Anda mau ngomong dulu? Apa mau berapa jam saya kasih waktu Anda bicara? Ya, oke, saya bicara lagi. Saya ulang lagi, saya perjelas lagi sejelas-jelasnya pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Listen to me. 1. Yuni Indriani tidak bisa baca original teks Yesaya 95. Yuni Indriani nggak ngerti Yesaya 95 seperti apa. Tapi mengeritik orang yang lebih ngerti. 1. Kedua, semua scholar, semua penafsir, semua orang-orang waras sependapat diputuskan. Yang memang itu kenyataannya bahwa Yesaya 95 itu adalah untuk Raja Hizkia. Titik. Orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Oke, udah boleh saya bicara lagi? Ya, silakan. Saya 95 nih. Gini. Seorang yang bernama Yuni Indriani memang tidak tahu bahasa Aramaik, Yunani atau apalah. Oke? Dan saya juga gak ngerti itu ya, saya di Bible itu urusan apa. Tapi setelah saya bertanya tentang Yesaya 95 kepada orang itu, dan di apa katanya di Yahudi, walaupun ya udah apa, tentang kekristenan apa, mereka mengatakan oke, Yesaya 95 itu untuk Raja Hizkia. Oke, yang satu lagi dari mereka tetap menganiaya Yesus. Oke, seperti itu. Dan namanya Yuni Indriani yang nggak tahu apa itu mengatakan, oke, itu untuk Raja Hizkia. Dan ketika seorang yang bernama Zuma itu berdebat dengan orang Kristen, dan Kristen tetap bersikeras untuk umat Yesus, dan juga Zuma itu memaksakan diri untuk Nabi Muhammad, itu yang saya nggak bisa terima. Scholar apapun saya tetap tak terima. Itu terserah kalian, kalau kalian mau bisa terima juga seperti apa pernyataan Zuma yang kekeh juga mengatakan ini bahwa Nabi Muhammad adalah Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Saya itu yang saya tidak bisa terima. Sudah? Kalau kalian bisa terima itu silahkan, itu kalian. Dan ketika saya ingin mempertanggungjawabkan seperti itu kepada Zuma, kalian semua pada marah. Zuma betul. Silakan, let's go. Go. Zuma betul kan? Yang Betul. mengatakan Allah Biarin. Allah yang kekal. Zuma betul. Betul. Oke. Bagus, betul. Oke. Ya Udah? Ya. Oke, baik. Diam dulu. Ibu Yuni sudah mengakui dia tidak bisa dan tidak ngerti Yesaya 95, tapi dia mengkritik. Artinya, landasan kritiknya itu nol besar. Fakta. Diakui sendiri tidak ngerti Yesaya 95. Tapi ngeritik orang yang ngerti. Saya ulangi kembali bahasa Indonesia. Slow. Dengarkan baik-baik. Saya pun slow, Andi Zelebes. Saya Jangan dipotong dulu. Saya tidak akan mengatakan Nabi Muhammad saya adalah Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Saya sebodoh-bodohnya. Sebentar dok, biarkan dok. Biarkan dia. Oke, dengarin baik-baik ya. Saya ulang yang ketiga kalinya. Supaya ibu ngerti lagi nih. Yesaya 95 itu bagi orang yang waras itu telah lahir Raja Hizkia. Bukan nubuatan, kata Bang Juma. Bukan nubuatan. BUKAN. Bukan nubuatan. Bukan karena dengerin dulu. Nubuatan, tapi memaksa-maksakan itu untuk Nabi Muhammad itu datangnya dari mana? Andi Zelebes. Makanya dengerin saya bahasa Indonesianya. Indonesia nggak pakai bahasa Inggris. Ya.
sudah diputuskan di situ bukan nubuatan. Tapi Nabi Muhammad adalah Allah yang berkata. Astagfirullah, dengerin dulu. Makanya orang ngomong biar nggak gagal paham. Netizen dengar ya bahwa Nabi Muhammad adalah Allah yang berkasa. Habis ini Allah saya yang Bang di sedikit. Iya ya. Oke, dengerin dia Bu Yuni ya. Ibu jangan framing di sini loh. Ini Bu, ibu seperti itu loh. Ibu takia lagi di sini, pantas saya bilangin ibu kafir betina loh, pantas loh ya. Oh, ya silakan loh. Oke. Kamu yang buat dosa, aku nggak buat dosa. Oke, dengerin. Terakhir dari saya, biar kau Ustaz lagi habis ini. Dengerin ya. Apa-apa. Ibu bisa dengerin nggak sih orang bicara? Dapat pahala. Oke, dengerin ya, dengerin. Ibu tadi mempersilahkan saya loh ngomong, jangan dipotong tapi. Tadi udah 2 menit udah berlalu ini selebes. Oke, kalau begitu boleh nggak saya bicara Bu? Boleh nggak saya bicara? Kapan saya bicara? Nah, kalau begitu silakan Ibu bicara dulu, baru saya. Silakan Bu. Oke. Saya bicara. Tentang Yesaya 95 itu saya dibilang saya tidak tahu. Dan kalau kalian merasa semua kalian lebih tahu daripada saya, is okay. Tapi saya udah bilang berkali-kali, sebodoh-bodohnya saya nggak akan pernah mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Sebodoh-bodohnya saya. Walaupun orang Kristen itu memaksakan dia untuk Yesus, ya biarin aja lah. Mereka tuh yang sesat. Ngapain kita pula juga yang nggak sesat tiba-tiba mau disesatkan? Mau maksa-maksakan itu adalah untuk Nabi Muhammad. Buat nubuatan Nabi Muhammad. Ada kok videonya, masih ada di saya. Tentang itu. Dan kalau kalian semua setuju dengan Juma, ya silakan. Tapi jangan pula kalian menyuruh saya untuk setuju dengan Juma. Enggak. Dan kalau kalian suruh saya minta maaf atas itu, saya enggak akan minta maaf. Karena saya merasa benar. Itu aja. Sudah? Udah, kita Oke. tentang lapor-laporan. Oke, Anda diam. Ibu Yuni sudah mengakui tidak ngerti Yesaya 95. Saya ada berkali-kali ngomong saya tidak mengerti. Tapi saya tidak akan pernah mengatakan Nabi Muhammad itu Allah yang kekal, Allah yang berkata. Katanya sudah gantian bicara. Ungkit lagi berapa kali ngomong lagi kayak begitu, Handi. Gak akan maju lah kita nih. Oke? Katanya gantian mau bicara, Bu. Ibu bicara, saya diam loh. Saya udah bilang saya tidak mengerti, saya kagak ngerti. Itu namanya Aramaik Yunani, saya kagak ngerti. Udah. Ya udah, Anda diam, saya bicara lah. Saya lagi bicara. Iya. Saya menerima Biarin. perkataan Juma yang mengatakan Nabi Muhammad Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Saya tidak akan terima. Oke. Sudah, gantian ya. Ibu dua kali ngomong loh. Ibu jadilah pendengar yang baik. Enggak, jangan ngomong kamu aku nggak tahu, aku nggak. Udah dibilang aku nggak tahu. Coba maju sedikit sih pembicaraan kamu itu. Oke, Anda diam ya. Kamu jangan di situ-situ aja. Anda diam. Saya menghormati Ibu sebagai perempuan loh di sini ya. Anda diam dulu. Saya gantian ya. Kalau sedikit berkata pernyataan Anda itu jangan di situ-situ aja. Dari tadi di situ-situ aja, nggak maju-maju. Nggak Oke. ngerti. Udah berapa kali saya juga ngomong saya nggak ngerti. Saya kagak Oke. ngerti. Berapa Oke. kali lagi